Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Rensi. Saya dari program studi informatika Universitas Cokroaminoto Palopo. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang gateway dan NAT. Sebelumnya materi ini sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah testing jaringan, di mana tugas ini itu tugas kelompok, namun karena jarak dan situasi yang tidak memungkinkan untuk berkumpul, jadinya kami bagi-bagi tugas dan salah satu dari kami yang menjelaskan materinya. Oke. Pertama kita masuk ke materi gateway. Di sini gateway itu berasal dari pilihan diksi bahasa Inggris, yang dimana itu terdiri dari dua kata yang digabung, yaitu gate and way, yang memiliki arti gerbang, sedangkan way itu jalan. Jadi apabila dijadikan satu urutan, maka hasilnya adalah jalan antar gerbang. Di sini memungkinkan isi gerbang untuk menempuh akses jaringan, dan tidak hanya satu atau dua komputer jaringan yang dapat dikoneksikan oleh gateway, tetapi dalam jumlah jaringan yang cukup besar pun justru penggunaan gateway sangat penting untuk dilibatkan. Karena tanpa melibatkan instrumen gateway, jelas koneksi antar jaringan tidak bisa dilakukan. Istilah gateway mempresentasikan jembatan antara hardware dan software yang jaringan antar keduanya tidak kompatibel, sehingga dapat ditransfer ke masing-masing komputer yang berbeda jaringan. Jadi gateway itu kadang dianggap sebagai perangkat yang menghubungkan komputer jaringan besar dengan jaringan komputer lainnya. Kemudian masuk ke fungsi gateway. Nah, di sini gateway itu perangkat di dalam komputer yang berfungsi untuk mengkoneksikan sebuah jaringan komputer terhadap satu jaringan komputer lain, baik itu satu atau lebih, yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama, sehingga memudahkan perangkat jaringan yang terkoneksi untuk melakukan akses internet. Meski hampir menyerupai router, namun perlu diketahui bahwa gateway itu bukanlah router. Mengapa di sini saya sertakan perbedaan gateway dan router? Karena banyak yang mengatakan bahwa gateway itu sama dengan router. Namun perbedaannya itu router lebih kepada perangkat yang memancarkan sekaligus menangkap sinyal internet atau membuat sebuah jaringan dapat melakukan akses internet. Nah, sedangkan gateway lebih kepada koneksi antar perangkat komputer yang berada di dalam sebuah internet. Kemudian ada fungsi yang dalam rincian, namun di sini penjelasan fungsi tersebut bukan penjelasan yang mendetail, melainkan penjelasan parsial yang menunjukkan inti fungsi saja. Jadi di sini ada protokol converting, di mana pada bagian ini gateway memiliki fungsi untuk melakukan protokol converting di dalam sistem internet working. Kemudian memudahkan akses informasi. Jadi tanpa dilengkapi dengan gateway, sebuah jaringan komputer dengan protokol yang berbeda-beda mustahil dapat dihubungkan satu sama lain. Gateway berfungsi untuk memudahkan terjadi akses pertukaran data informasi antar komputer di dalam jaringan. Kemudian yang ketiga ada stabilitas performa komputasi. Nah, di sini itu pada kondisi yang dianggap memungkinkan, sebuah jaringan dapat pula dimanfaatkan atau digunakan untuk meningkatkan stabilitas performa komputasi. Caranya ialah dengan memberikan tugas komputasi yang berlebih terhadap perangkat yang didistribusikan kepada komputer lain. Kemudian ada pengaturan data. Di sini itu
Dalam sebuah lingkungan bisnis yang melibatkan penggunaan komputer, dengan adanya gateway, maka seorang administrator dapat menghandle bahkan mengatur data-data antar jaringan komputer, merapikan dan diklasifikasikan pada kepentingan-kepentingan tertentu. Kemudian ada cara kerja gateway. Di sini istilahnya yaitu gateway serupa pintu masuk. Begitulah cara kerja gateway pada prinsip dasarnya. Nah, di sini gateway bekerja seperti pintu masuk seperti yang dijelaskan tadi dalam satu jaringan internet yang ingin terkoneksi dengan jaringan yang lain, yang dimana di setiap gerbang memiliki paling tidak dua macam interface jaringan. Sama halnya ketika mengakses internet, sebuah alamat website dapat ditempuh melalui gateway yang telah memberikan arah atau rute untuk sebuah paket data yang bisa sampai ke tempat tujuan yang diinginkan. Jadi sebagai penghubung dan pembuka gerbang antar jaringan komputer yang berada di dalam dimensi internet. Di dalam gateway terkumpul banyak data yang kemudian bisa diakses oleh perangkat jaringan komputer yang berbeda-beda. Pun sebaliknya, untuk mengakses data di dalam gateway, perangkat jaringan komputer yang ada wajib memiliki gateway juga. Jadi memang tanpa gateway sebuah jaringan komputer mustahil terkoneksi dan mampu mengakses sebuah data di dalam internet. Jadi gateway tidak bisa dicampakkan dari kebutuhan jaringan, baik jaringan komputer dengan komputer maupun jaringan komputer dengan sumber informasi di dalam internet. Nah, di sini kelebihan menggunakan gateway yaitu berbagi sumber daya, keandalan yang tinggi, hemat uang, berbagi perangkat keras, keamanan dan manajemen data, stabilitas dan peningkatan kinerja komputasi. Kemudian ada juga pula kekurangan gateway yaitu biaya tinggi dan kemudian lebih tinggi lagi. Kemudian ada manajemen perangkat keras dan administrasi sistem. Ada berbagai file yang tidak diinginkan dan aplikasi virus dan metode peretasan. Kemudian kita masuk ke materi NAT yaitu Network Address Translation. Nah, di sini NAT itu merupakan sistem yang dipakai untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan memakai sebuah alamat IP, sehingga setiap komputer yang ada di dalam NAT pada saat berselancar di internet maka akan terlihat mempunyai alamat IP yang sama apabila dilacak. Nah, NAT juga itu proses pemetaan alamat IP, di mana perangkat jaringan komputer akan memberikan alamat IP publik ke perangkat jaringan lokal sehingga banyak IP privat yang dapat mengakses IP publik. Kemudian antar proxy server dan NAT. Banyak yang berpendapat bahwa NAT sebenarnya mirip dengan proxy server, akan tetapi perbedaannya adalah apabila proxy server menyediakan mekanisme chase, namun tidak begitu halnya dengan NAT, sehingga dengan menggunakan NAT tidak terdapat batasan tentang jumlah halaman web yang bisa diakses. Kemudian ada jenis-jenis NAT, yaitu NAT statis, yang dimana bekerja dengan cara menerjemahkan semua alamat IP yang belum terdaftar menjadi alamat IP yang terdaftar. Kemudian ada NAT dinamis, kemudian ada overloading NAT, kemudian ada overlapping NAT. Kemudian ada fungsi NAT yaitu melakukan peningkatan terhadap keamanan sebuah jaringan internet, melakukan penghematan terhadap IP legal dan disediakan oleh internet service provider, meminimalisir adanya duplikasi alamat IP dalam jaringan. Dibandingkan dengan aplikasi alternatif seperti proxy, penggunaan NAT itu dapat memberikan fleksibilitas dan performa yang lebih baik. Kemudian saat terjadi perubahan jaringan, menghindari proses pengelamatan kembali. Kemudian menambah fleksibilitas untuk terhubung dengan jaringan internet. Kemudian cara kerja NAT itu, NAT menerima permintaan dari klien yang berupa paket data yang ditunjukkan untuk sebuah server remote di internet. Kemudian NAT akan mencatat alamat IP klien, lalu menyimpannya di tabel translasi alamat, dan alamat IP tersebut akan diubah oleh NAT menjadi nomor IP NAT, lalu NAT lah yang akan melakukan permintaan kepada server. Kemudian yang ketiga, server merespon permintaan tersebut melalui sudut pandang server yang terlihat adalah alamat IP NAT, bukan alamat IP klien.
yang meminta data yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, NAT menerima respon dari server, kemudian melanjutkannya dengan mengirimkan alamat IP klien yang bersangkutan. Nah, ini adalah contohnya. Boleh teman-teman baca. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan NAT, yaitu dengan adanya NAT dapat mengurangi adanya duplikasi IP address, kemudian menghindari penyelamatan ulang, kemudian menghemat IP legal yang diberikan oleh ISP, kemudian meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi jaringan internet. Kemudian ada kelemahannya, yaitu menyebabkan keterlambatan proses, kemudian menyebabkan beberapa aplikasi tidak bisa berjalan dengan normal. Kemudian NAT juga dapat menghilangkan kemampuan untuk melacak data karena data tersebut akan melewati firewall. Oke, demikianlah presentasi materi, paparan materi dari saya. Karena waktunya dibatasi untuk durasi videonya itu 15 menit, jadi saya tidak menjelaskan lebih rinci untuk materinya. Saya hanya menyebutkan poin-poinnya saja. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.